Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua mahasiswa pemerhati pendidikan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik mahasiswa atau pemerhati pendidikan, pada kesempatan ini saya akan menyajikan tentang pentingnya landasan pendidikan dalam praktek pendidikan. Mengapa materi ini perlu dikaji? Karena landasan pendidikan merupakan dasar bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pendidikan ditinjau dari bentuk kegiatannya, ada yang berbentuk studi pendidikan, ada pula yang berbentuk praktek pendidikan. Studi pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara individual dalam rangka ingin memahami sesuatu secara mendalam. Misalnya, Mirna mempelajari buku pendidikan dengan tujuan agar memahami pendidikan secara komprehensif. Praktek pendidikan adalah seperangkat kegiatan sosial yang di dalamnya terlibat minimal dua pihak, di mana pihak satu membantu pihak lain agar terjadi perubahan tingkah laku yang diharapkan. Misalnya, Ibu Ina mengajarkan anaknya memasak sayur opor dengan tujuan agar anaknya menjadi terampil memasak sayur opor. Kemudian Pak Andi mengajar matematika pada siswa di sekolah dasar dengan tujuan agar siswa tersebut dapat memahami matematika yang diajarkannya. Nah, bagaimana agar praktek pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien? Pendidik perlu memahami dan harus berlandaskan pada landasan-landasan pendidikan. Apa itu landasan pendidikan? Landasan pendidikan adalah yang dijadikan pijakan atau titik tolak atau acuan dalam melaksanakan pendidikan. Landasan yang digunakan dalam pendidikan bukan landasan berupa fisik, tapi landasan konseptual berupa asumsi dalam bentuk konsep, prinsip, teori, atau bentuk yang lainnya. Jenis landasan pendidikan ada yang bersifat ideal dan ada yang bersifat faktual, empiris, atau ilmiah. Landasan pendidikan yang bersifat ideal adalah yang dijadikan pijakan atau arahan oleh pendidik apa yang diharapkan dan mau dibawa kemana peserta didiknya atau apa tujuan yang diharapkan dari pendidik tersebut. Yang dijadikan sumber pada landasan pendidikan yang bersifat ideal adalah filsafat, agama atau religi, dan yuridis. Nah, filsafat yang membahas segala sesuatu secara spekulatif, universal, abadi, bersifat terbuka, dan hasilnya bersifat normatif, perspektif, dan individualistik. Agama sebagai ajaran yang diyakini dan menuntun manusia agar hidup selamat dunia dan akhirat. Yuridis berupa perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang dapat menentukan sah tidaknya suatu perbuatan tindakan yang dilakukan individual secara lembaga. Contoh landasan ideal adalah tujuan pendidikan yang dimuat pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Di dalamnya memuat kajian filosofis, religi, dan yuridis. Jadi apabila seorang pendidik ketika melaksanakan praktek pendidikan berlandaskan pada tujuan pendidikan yang sudah dirumuskan pada undang-undang yang berlaku, maka pada pelaksanaannya seorang pendidik betul-betul mempunyai visi dan misi yang jelas, mempunyai tugas bagaimana bisa menghantarkan anak didiknya menjadi anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dapat hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat dan sebagainya. Apa yang terjadi apabila seorang pendidik ketika melaksanakan pendidikan tanpa memahami, tanpa berpedoman pada suatu tujuan? Jelas, ketika melaksanakan pendidikannya tidak tahu arah apa yang harus saya lakukan, perubahan apa yang harus dimiliki anak didiknya. Hal inilah salah satu faktor penyebab terjadinya kegagalan dalam pendidikan. Karena seorang pendidik ketika melakukan praktek pendidikan hanya tidak tahu arah, dan ini menunjukkan praktek pendidikannya tidak berlandaskan pada landasan ideal. Untuk menghantarkan tujuan tersebut atau landasan ideal, para pendidik perlu berpijak pada landasan faktual, empiris, atau ilmiah yang dijadikan sumber pada landasan pendidikan yang bersifat faktual, empiris, ilmiah adalah psikologi, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, iptek, dan sebagainya.
Sebagaimana kita ketahui, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan anak didik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar individu. Antropologi ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan manusia. Ekonomi yang mempelajari tentang untung rugi dalam kehidupan manusia. Dan politik ilmu yang mempelajari tentang kewarganegaraan. Jadi, bagaimana tujuan pendidikan yang menjadi landasan ideal dalam pendidikan agar tercapai? Maka dalam pelaksanaannya, praktek pendidikannya perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak sehingga anak bisa memahaminya. Itu merupakan kajian psikologi. Perlu menggunakan model pendekatan interaksi serta kebiasaan atau budaya peserta didik. Ini merupakan kajian sosiologi antropologi. Perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi ekonominya, ipteknya, dan politiknya peserta didik. Ini kajian ekonomi, iptek, dan politik. Sehingga siapapun anak didiknya, bagaimana perkembangannya, interaksi dan budayanya, keadaan ekonomi, politik, dan ipteknya harus dijadikan sebagai acuan atau titik tolak atau landasan dalam menciptakan situasi pendidikan. Sehingga apa yang disampaikan dalam praktek pendidikan bisa dipahami peserta didik dan pada akhirnya tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai. Apa yang terjadi apabila seorang pendidik dalam melaksanakan praktek pendidikan tidak berlandaskan pada landasan faktual atau empiris atau ilmiah? Misalnya, guru PAUD mengajarkan calistung secara formal dengan tujuan agar anak ketika masuk sekolah dasar sudah memahami dan terampil dalam bidang calistung atau gambar. Untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu anak terampil dalam bidang calistung akan mengalami hambatan karena situasi dan kondisi yang diciptakan pendidiknya tidak relevan dengan perkembangan anak. Strategi yang digunakannya secara formal itu yang tidak sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Misalnya, anak usia dini ini setiap hari untuk bisa menulis dan membaca dilatih secara rutin setiap hari. Mengapa dianggap salah? Karena perkembangannya usia anak dini belum saatnya untuk mempelajari sesuatu secara serius dan formal. Anak usia dini masih pada tahap dunia main. Bolehkah anak usia dini mengenai hidup dari angka? Nah, dalam praktek pendidikan tidak secara formal, akan tetapi anak mengenai angka dan huruf melalui pemahaman, cerita, dan bernyanyi. Dengan cara seperti ini, anak akan senang mempelajarinya. Lain ceritanya melalui dilaksanakan secara formal, pasti anak akan bete, merasa jenuh, dan lain sebagainya. Dengan demikianlah pembahasan tentang pentingnya penerapan landasan-landasan pendidikan pada praktek pendidikan, baik landasan ideal maupun landasan faktual, empiris, ilmiah. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tunggu komentarnya. Jangan lupa di like, subscribe bagi Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.